Halo, assalamualaikum. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi video yang sangat sederhana ya. Jadi saya mau berbagi video bagaimana cara apa istilahnya tuh mengakses komputer kita yang berada di kantor ya. Anggap saja bagaimana cara mengakses komputer jarak jauh ya. Nah, jadi misalkan begini, misalkan kita di kantor punya komputer ya. Nah, itu kita bisa akses dari rumah ya secara permanen ya. Jadi seluruh program yang ada di komputer itu bisa kita akses dari rumah ya. Nah, tentu saja syaratnya kita harus menggunakan, kalau di video saya ini ya, saya menggunakan aplikasi yang namanya TeamViewer ya. Nah, tentu saja syaratnya baik komputer yang di kantor maupun komputer yang di rumah itu harus sudah terinstall aplikasi TeamViewer ya. Nah, seperti itu ya. Dan juga aplikasi itu harus selalu online. Jadi komputernya tidak boleh dimatikan ya, seperti itu ya. Nah, dan juga aplikasi TeamViewer itu tidak boleh di close. Jadi dia hanya boleh diminimalis saja ya. Nah, sehingga nanti bisa kita akses ya. Tapi kalau misalnya komputernya kita matikan, dia tidak bisa ya, karena dia membutuhkan koneksi internet. Nah, dan juga aplikasi TeamViewer-nya juga tidak boleh di close, hanya boleh diminimalis. Nah, oke, langsung saja. Anggap saja ini komputer yang di kantor ya, yang ini ya. Kita download dulu untuk komputer yang di kantor. Nama aplikasinya itu TeamViewer ya. Nah, ini ya, ada TeamViewer. Nah, ini saya perbesar. Anda klik saja ini TeamViewer Remote Access, klik begini. Anggap saja ini komputer yang di kantor. Kita download pertama dulu ya. Kita download untuk komputer yang di kantor dulu. Klik download dan pilih sistem operasi yang digunakan oleh komputer yang berada di kantor, misalnya ya, pura-puranya ya. Misalnya pakai Windows, pura-puranya kita klik Windows dan klik download. Ini ada klik download tuh ya, download. Nah, karena saya sudah mendownloadnya, saya hanya kasih contoh aja ya. Nah, jadi nanti tampilan aplikasinya itu seperti ini. Saya buka dulu ya. Nah, anggap saja ini aplikasi komputer kita yang di kantor ya. Nah, kita klik begini, kita klik ini ya, klik create new random. Nah, nanti akan dibuatkan ID dan juga dibuatkan password. Nah, tapi password ini ketika komputer kita dimatikan atau aplikasi ini ditutup, password ini akan berubah terus ya. Nah, agar kita mudah mengingatnya, jadi komputer yang ada di kantor kita bikin permanen passwordnya ya, dengan cara klik tombol bulat ini nih, tombol apa ini ya, klik set personal password. Nah, begitu. Nah, nanti di sini terserah Anda ya, passwordnya mau apa ya. Nah, setelah Anda ingat, oke. Nah, nanti passwordnya tersimpan ya. Karena komputer saya yang di kantor pura-puranya sudah saya buat passwordnya, jadi saya hanya kasih contoh aja seperti itu ya. Nah, nanti kan komputer kita yang di kantor itu punya ID ya, ID ini nih. Nah, kalau ID ini meskipun komputernya dimatikan, aplikasinya ditutup, dia tetap ada ID ini permanen ya. Nah, jadi selesai ya. Komputer kita yang di kantor selesai. Nah, sekarang ini adalah komputer saya yang di rumah, anggap aja ya. Nah, jadi jika kita ingin mengakses komputer kita yang di kantor, kita harus mengingat ID-nya. Nah, kalau komputer saya yang di rumah kan ID-nya ini ya. Nah, itu kita ingat ID komputer yang di kantor. Nah, saya sudah ingat ya, ID-nya ini dan passwordnya saya pun sudah ingat ya. Nah, ingat aplikasi ini tidak boleh di close, hanya boleh diminimalis seperti ini aja tuh, tapi tidak boleh ditutup ya. Nah, oke, karena saya sudah ingat ID-nya komputer saya yang di kantor ini ya, dan sekarang saya klik connect. Nah ya, di bawah ini ada dua pilihan ya, ada file transfer, ini berfungsi untuk mentransfer file ya. Jadi misalkan kita dari rumah ingin mentransfer video atau file ya ke komputer kantor tanpa perlu ke kantor lagi ya. Nah, itu kita bisa lakukan dari rumah ya. Nah, kalau remote control ini itu kita mengakses permanen seluruh komputer kita yang ada di kantor ya. Pura-puranya seperti itu ya. Oke, sekarang saya klik connect begini. Tunggu saja. Nah, saya masukkan passwordnya, password komputer yang di kantor ya, dan log on. Nanti dia akan mengakses komputer kita yang di kantor. Nah, itu ya. Nah, tuh ya, dibuka oleh dia ya, diakses ya. Nah, jadi syaratnya jika Anda ingin mendapatkan ukuran layar yang sama, Anda harus
mempunyai layar yang sama ya. Misalnya di kantor monitornya 14 inci, nah di rumah juga harus 14 inci ya. Nah karena komputer saya yang di rumah ini layarnya gede, itu sekitar 60 inci ya, dan yang di kantor pura-puranya 14 inci, jadi ketika saya perbesar dia tidak full ya. Nah, ini ya, dia hanya setengah seperti itu ya ketika saya perbesar ya. Nah jadi ini sudah komputer saya yang di kantor. Nah yang ini nih di kotak area item ini, jadi saya bisa akses apa saja. Misalnya saya mau membuka Microsoft Office yang di komputer di kantor ya, saya tinggal klik aja. Tuh, saya bisa melakukan apa aja di sini ya. Seperti itu ya. Pokoknya itu adalah permanen ya. Jadi semua item dan program yang ada di komputer kantor sekarang sudah kita bisa akses dari rumah ya, tanpa perlu ke kantor ya, seperti itu ya. Anggap saja ini adalah bagaimana caranya mengakses komputer lain jarak jauh ya, tapi menggunakan jaringan WiFi, dan aplikasinya pun tidak boleh di close ya yang di kantor ya, hanya diminimalis seperti ini aja. Nah seperti itu ya, agar dia bisa selalu diakses ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.